6 Mei 2020, WHO mencatat ada 5 gejala tak biasa yang dialami pasien positif virus corona. Mulai dari ruam di jari kaki menyerupai bengkak, mata merah, perubahan warna kulit, sakit kepala, hingga sensasi kesemutan. Kasus ruam pada kaki dijuluki COVID-2 dan banyak terjadi pada anak-anak dan remaja di Italia. Konjungtivitis merupakan gejala yang jarang terjadi pada kasus COVID-19 yang disebabkan infeksi saluran pernafasan atas. Nekrosis yaitu matinya jaringan tubuh karena kurangnya suplai darah atau LIFO dan perubahan warna kulit. Gejala neurologis seperti pusing atau sakit kepala dominan terjadi pada pasien parah infeksi COVID-19. Gejala kesemutan, mendesis, atau bahkan seperti terbakar disebabkan karena meningkatnya respon imun pasien terhadap COVID-19. Dokter spesialis paru-paru Erlina Burhan menjelaskan, dari 5 gejala tak biasa itu, RSUP Persahabatan tidak menemukan adanya gejala ruam pada jari-jari kaki. Dari hasil observasi, Dr. Erlina mengungkapkan gejala baru lainnya yang muncul adalah anosmia, nyeri otot, hingga nyeri perut yang disertai diare. Orang kan taunya cuman batuk, demam, nyeri tenggorok, sama sesak ya. Padahal sebetulnya ada yang orang sering lupa yaitu anosmia namanya. Artinya kemampuan untuk membaui itu berkurang. Yang kedua adalah juga kemampuan untuk mengecap, merasakan makanan juga berkurang. Sakit kepala juga ya. Sakit kepala katanya luar biasa sakitnya. Dan nyeri-nyeri tubuh, nyeri otot. Tingginya penambahan kasus baru positif akhir-akhir ini telah menimbulkan krisis ruang perawatan pasien COVID-19 di sejumlah daerah. Di Jakarta, kapasitas ruang ICU pada 20 rumah sakit khusus COVID-19 telah mencapai 100%, di mana satu ruang ICU rata-rata diisi 1 hingga 8 tempat tidur. Meski ruang ICU sudah penuh, Ketua Satgas Penanganan COVID. Isu kesehatan pada suatu komunitas. Isu kesehatan pada suatu komunitas sampai saat ini masih menjadi topik perbincangan yang cukup hangat. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan kasus yang saat ini terjadi yaitu adalah COVID-19, namun mengenai isu kesehatan lainnya seperti stunting, angka kematian pada ibu, angka kematian pada bayi, kolera, dan lain sebagainya. Suatu negara tidak harus egois dan juga bimbang dalam menerapkan kebijakan untuk menangani kasus COVID-19, seperti contoh kebingungan dalam menentukan kebijakan dibutuhkannya lockdown atau tidak. Selain itu, seharusnya penanganan dalam praktik diplomasi kesehatan dan juga kerjasama internasional antara suatu negara juga sangat diperlukan dalam menuntaskan dan memutus rantai penularan coronavirus. Berbicara mengenai isu kesehatan global, sebab kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sangat menentukan bagi stabilitas pembangunan nasional yang saat ini dialami oleh dunia termasuk Indonesia. Menurut data yang sudah dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, ada lebih dari 1,9 juta orang yang terinfeksi coronavirus. Sementara kematian secara global di seluruh dunia setiap harinya bertambah dan akan terus bertambah mengingat virus tersebut memiliki penularan yang cukup cepat. Menurut laporan Al Jazeera bahwasannya paling tidak terdapat 185 negara yang terinfeksi coronavirus. Selain itu, sampai saat ini tercatat 16 negara masih belum memiliki kasus coronavirus, yaitu adalah negara Comoros, Kiribati, Lesotho, Marshall Island, Mikronesia, Nauru, Korea Utara, Palau, Samoa, Sao Tome, dan lain sebagainya. Dampak yang terjadi selain adanya angka diskriminasi dan juga stigma kepada siapapun yang pernah positif COVID-19 tanpa harus melihat status sosial. Dan juga seharusnya negara untuk bersama-sama tanpa melihat status ekonomi, sosial, dan politik untuk bisa mengedukasi masyarakat agar tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap obat pandemi COVID-19. Kita semua berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga negara bisa cepat memutus rantai penularan
COVID-19 melalui kerjasama yang masif secara bilateral, regional, dan multilateral. Jika isu kesehatan pada masyarakat atau komunitas ini dianalisis menggunakan teori perilaku kesehatan, maka dapat kita analisis dengan beberapa macam teori perilaku kesehatan, misalnya dengan teori dukungan sosial atau social support theory. Dukungan sosial dalam situasi pandemi COVID-19 berperan efektif untuk mengatasi tekanan psikologis yang dialami oleh individu pada masa-masa sulit. Dukungan sosial berkorelasi positif dengan efikasi diri, kualitas tidur, dan kesehatan jiwa. Sedangkan korelasi negatifnya berhubungan dengan kecemasan, stres, depresi, tekanan psikologis, dan gejala kompulsif lainnya. Dukungan sosial juga sangat penting dalam dimensi psikologis untuk memberikan keyakinan diri, meningkatkan mekanisme coping, dan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang upaya responsif dan kontributif bangkit dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk yang pertama kali saya memperkenalkan diri dahulu. Saya RM Zulfikar Hidayatullah dari Fakultas Fisip Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu Mas Adi Saputra. Selaku Saya selaku tim Promkes dari PMI Kabupaten Bangkalan. Baik, kami akan membahasnya saat ini. Untuk yang pertama kali, Mas Adi, ini pengalaman Mas Adi di PMI terhadap kondisi pandemi 19 ini. Oke, alhamdulillah. Lumayan, saya pribadi itu cukup lumayan banyak Mas di kontribusi di Kabupaten Bangkalan sendiri mengenai pencegahan maupun meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangkalan sendiri. Pada awal-awal tahun saya juga merupakan salah satu anggota tim Satgas COVID-19. Saya juga melakukan spray disinfektan di tempat-tempat publik. Saya juga melakukan promosi kesehatan di beberapa tempat juga, terus melakukan distribusi bantuan juga Mas. Seperti itu. Untuk yang semprotan semprotan Padi, semprotan apa itu? spray disinfektan. Spray disinfektan. Nah, itu sudah berapa lokasi di situ? Selama 2 tahun ini sudah banyak sekali Mas, karena kita itu kan sistemnya itu sesuai permintaan. Di tahun pertama memang itu tidak ada permintaan Mas, karena kan maksudnya orang awam kan tidak begitu tahu cara minta untuk proses kegiatan spray disinfektan. Jadi pada tahun pertama itu PMI itu gabung dengan Dinas Kesehatan, terus dengan Polres Bangkalan juga gabung dengan tim Satgas Kabupaten Bangkalan. Untuk biasanya tahun-tahun pertama itu kita spray di kantor-kantor pemerintahan, terus fasilitas umum seperti terminal, dan teman-temannya juga kita pernah spray disinfektan itu di masjid, di tempat ibadah, di tempat-tempat umum lainnya Mas. Jadi fokus tahun pertama itu di kantor-kantor pemerintahan, dan di tahun kedua itu biasanya di pemukiman-pemukiman. Baik. Nah, untuk penduduk di sini, ini bagaimana untuk penduduk di sini itu cara mengatasi penyebaran COVID-19? Oke, biasanya kalau misalnya kita ingin berbicara di situ, biasanya kita pada saat melakukan spray disinfektan, kegiatan itu selesai, kita langsung itu Mas, langsung melakukan namanya itu, kalau kita itu Promkes itu memiliki singkatan itu promosi kesehatan. Jadi tujuannya kita selain ingin mensterilkan daerah itu, kita juga melakukan edukasi terhadap masyarakat Mas, supaya yang sebelumnya masyarakat itu belum tahu, tanda petik belum tahu mengenai menerapkan bagaimana
cara melakukan prokes yang baik dan benar, jadi tahu dan ingin menerapkannya. Jadi seperti itu kita juga melakukan edukasi, dan itu pun nggak jarang kita dapetin, tidak jarang juga kita melakukannya secara sering. Oh seperti itu. Baik, untuk bagaimana Mas Adi ini bila menemukan seseorang atau teman tidak memakaikan masker atau tidak mematuhi prokes? Saya kalau jujur itu saya cukup prihatin, Mas, karena misalnya saya ingin menegur juga ditakutkan, kerabat saya juga merasa tersinggung, takutnya jadi masalah lebih besar lagi. Jadi saya itu pertama masih prihatin, masih ada rasa empati, kasihan. Kan kalau logikanya itu semisal kita tidak melakukan prokes, bukan hanya kita yang kena, Mas, tapi kan orang yang di sekeliling kita yang akan merasakan dampaknya, Mas. Jadi karena di tahun kedua itu lonjakannya cukup besar, jadi saya juga mulai mencoba-coba untuk sekedar mengingatkan, ayo pakai masker, ayo biasakan cuci tangan sebelum ataupun sesudah beraktivitas di luar dan sebagainya. Saya coba itu di tahun kedua. Nah, ini untuk yang program PMI tersendiri itu bagaimana, Mas, untuk mengatasi pandemi ini? Ya, jadi kalau misalnya di PMI Kabupaten Bangkalan sendiri itu juga ada beberapa program, Mas, seperti itu, seperti promosi kesehatan, kita mengedukasi masyarakat yang sebelumnya itu tidak tahu dan tidak paham mengenai prokes, jadi tahu dan ingin melakukan prokes dengan sukarela. Terus kita juga ada program spraying disinfektan, kita juga ada distribusi bantuan ini kita biasanya kita 2 kali dalam 2 tahun melakukan distribusi bantuan. Pertama itu bantuan di Indega, kan ada itu daerah yang banjir itu, ya, bantuan di sana, distribusi family kit, juga kita distribusi cairan disinfeksi mandiri, sehingga di rumah tangga itu tidak mengandalkan pihak luar untuk disinfektan sendiri, Jadi diharapkan setelah PMI melakukan distribusi disinfeksi mandiri, cairannya obat yang kita petik, jadi diharapkan tuh pemukiman tuh bisa melakukan disinfektan secara mandiri, secara rumah-rumah, tidak mengharapkan orang pihak luar untuk melakukan disinfeksi mandiri. Untuk penduduknya sendiri itu apa? Penduduk itu ada sebagian yang sukarela untuk menyemprotkan sendiri atau bagaimana, Mas? Itu dia, Mas. Memang ada beberapa RT atau beberapa RW yang cukup memiliki sumber daya melakukan disinfeksi mandiri, tapi memang ada juga yang masih belum punya, seperti di pedesaan, terus di tanda petik di pemukiman yang agak terpinggirkan, itu kan juga tidak punya sumber daya untuk bisa melakukan disinfeksi mandiri. Ya benar. Jadi disitulah peran PMI mendistribusi bantuan obatnya. Diharapkan mereka bisa melakukan sendiri rutin, kan lumayan. Misalnya mereka melakukan secara rutin kan juga bisa mengurangi penyebarannya COVID. Ya pastinya penduduk di situ merasa senang gitu kan? Iya, benar sekali menerima bantuan seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Rum Febrianti dengan NIM 2005411000155 akan membacakan materi sebagai berikut. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Penyebab wabah secara garis besar adalah karena adanya toksin, kimia dan biologi, dan karena adanya infeksi seperti virus dan bakteri. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia kurang lebih 2 tahun terakhir ini, Indonesia terkena wabah atau bisa dibilang pandemi COVID-19 atau yang disebut coronavirus. Para peneliti dan warga Indonesia banyak yang menduga-duga asal-muasal virus COVID-19 ini, yang pada bulan Juli 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang mengakibatkan
meningkatnya kasus kematian. Lonjakan ini terjadi karena adanya varian COVID baru yaitu Delta. Tapi menurut Bapak Sugiono, kasus COVID-19 di Indonesia ini tidak hanya disebabkan oleh varian Delta saja. Berdasarkan riset yang dilakukan, ditemukan juga varian asal Indonesia yaitu varian B14662. Lonjakan kasus ini juga terjadi di daerah Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang terjadi pada bulan Juni 2021. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Bapak Agus Wigianto Zain mengungkap kondisi pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Syarifah Ambami Batu Ebu Bangkalan. Menurut dia, banyak pasien COVID-19 tidak bisa bertahan lama dan kemudian meninggal dunia usai mendapatkan penanganan di rumah sakit. Sebab, kata Bapak Agus, rata-rata pasien COVID-19 di Bangkalan, Madura baru bersedia ke rumah sakit ketika kondisinya sudah parah atau sudah sangat berat. Hal tersebut diketahui setelah pemerintah daerah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap manajemen rumah sakit. Ia menyebut kesadaran masyarakat di Bangkalan memang masih sangat rendah terhadap adanya COVID-19 ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disebut BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 yaitu Letjen TNI Bapak Ganip Warsito SEMM terus memonitor perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur. Dia menginstruksikan adanya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment yang harus terus ditingkatkan. Tak kalah pentingnya, beliau juga mengajak masyarakat disiplin akan adanya protokol kesehatan. Bapak Ganip turut memberikan arahan terkait penguatan fungsi posko di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM Mikro untuk dapat menjadikan kontrol kasus harian COVID-19. Bapak Ganip juga kembali mengingatkan pemerintah Kabupaten Bangkalan agar selalu konsisten dan tidak lengah dalam menangani kasus COVID-19 di daerahnya. Ketika Kabupaten Bangkalan mengalami lonjakan penyebaran COVID-19, ada 4 kecamatan yang mengalami mikro lockdown, yaitu Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Kelapis, Kecamatan Arasbaya, dan Kecamatan Geger. Pada bulan Juli tanggal 9 2021 dan Satreskrim Polda Jatim, Kombes Amastian melaksanakan kegiatan pembagian masker, pembagian sembako, serta melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga dan tempat ibadah. Pemberian disinfektan di Bangkalan juga dilakukan oleh teman PMI yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan konsep berbasis penanganan COVID-19 dengan penanganan komunitas. Konsep ini bertujuan untuk melindungi warga yang masih sehat dan menyembuhkan warga yang sakit. Dengan strategi ini, pemerintah menekankan pelibatan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut sebelum dan sesudah. Kata Doni Manurdo tentang strategi berbasis komunitas tersebut, telah muncul inisiatif warga untuk meringankan beban warga lainnya yang sehat namun mengalami kesulitan ekonomi akibat situasi pandemi COVID tersebut. Selain itu, banyak muncul aksi kerelawaan warga yang mengumpulkan dan menyumbangkan alat perlindungan diri APD bagi para tenaga kesehatan yang berjuang menyembuhkan pasien COVID-19. Sampai sejauh ini, selain menyatakan bahwa peran sukarelawan amat penting dalam penanganan wabah COVID-19, gugus tugas belum banyak menjabarkan strategi percepatan penangkapan berbasis komunitas. Meski jelas tujuan ini percepatan penanganan COVID-19 telah melindungi warga
yang masih sehat dan menyembuhkan warga yang sakit. Namun gugus tugas belum cukup mengelaborasikan apa dan bagaimana strategi berbasis komunitas ini dalam percepatan penanggapan pandemi COVID-19. Berbasis ini, komunitas menggunakan basis merespon. Basis krisis memang merupakan langkah yang tepat. Menurut Russell Dines 1998, komunitas merupakan bentuk universal dan kehidupan sosial atau disebut universal form of social life yang memiliki kapasitas untuk menanggapi bencana. Komunitas adalah tempat di mana tindakan social action muncul untuk menanggapi konsekuensi dan tantangan dari bencana. Dengan perkataan lain, efek atau dampak bencana indikatornya adalah tindakan adaptif yang dilakukan komunitas. Ekstensi komunitas sangat penting untuk menanggapi krisis. Yang kedua, konsep strategi berbasis komunitas. Untuk menangani COVID-19 ini bukanlah semata-mata untuk mendorong warga untuk menjadi sukarelawan atau mengumpulkan bantuan untuk warga lainnya. Strategi berbasis komunitas ini juga mendorong satu komunitas lingkup kecil, misal kampung, dusun, desa atau komplek perumahan untuk menutup pintu masuk mencegahnya orang dari luar komunitas tersebut. Strategi ini untuk menangani COVID-19 berorientasi pada proses untuk menguatkan SOC. Penanganan COVID-19 ini perlu mencakup setidaknya dua hal berikut. Yang pertama, proses terus-menerus. Yang kedua, mengunggah kesadaran kolektif bahwa pandemi COVID-19 menerjang satu komunitas besar, bukan hanya di provinsi, kota, kabupaten, atau wilayah tertentu saja, tapi semua Indonesia. Proses ini terus-menerus mengunggah solidaritas kolektif, sehingga aksi solidaritas kolektif terus menjaga keberfungsian komunitas besar. Aksi ini merawat kesadaran tentang kebersamaan sekaligus melindungi mereka yang rentan. Nah, strategi ini itu berbasis untuk menangani COVID-19 pada pokoknya untuk tujuannya memperkuat komunitas dengan terus terbukanya penanganan COVID-19, tapi juga kita harus menjaga nama tentang Indonesia, tentang sebagai satu komunitas yang kompeten, berfungsi dan bersatu. Ya, kurang lebihnya itu dari saya, semoga bermanfaat. Masyarakat tidak merata dan sangat rendah khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Perilaku masyarakat yang masih tidak higienis ditambah lagi dengan tidak adanya sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung, berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal pada permukiman yang kumuh tersebut. Banyak masalah kesehatan masyarakat yang mungkin akan timbul akibat perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan. Tentunya, isu kesehatan merupakan hal yang penting untuk dibahas, karena isu tersebut merupakan pengadopsian sebagai bagian dari lensa politik luar negeri suatu negara. Hal ini dipengaruhi oleh faktor berikut, yaitu kesehatan, yang merupakan hak asasi manusia. Perihal tersebut sangat menentukan bagi stabilitas pembangunan nasional dan meningkatkan kerentanan yang bersifat umum bagi negara-negara terhadap resiko kesehatan masyarakat dan juga melihat ancaman yang ada di mana pergerakan manusia, hewan, tumbuhan, dan perubahan iklim berlangsung makin kerap dan cepat juga intensitasnya. Berbicara isu kesehatan global, karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sangat menentukan bagi stabilitas pembangunan nasional yang pada saat ini dialami oleh dunia.
termasuk Indonesia. Menurut data yang sudah dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, ada lebih dari 1,9 juta orang yang terinfeksi coronavirus. Dari konsep keamanan manusia, sudah seharusnya negara untuk bisa memenuhi dari poin-poin yang sudah dituliskan di materi tadi. Misalnya, pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan dan proteksi dari penyakit COVID-19, pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan pangan, dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, yang harus dijamin adalah hak kesehatan, hak pendidikan, hak buruh, karena dampaknya banyak buruh yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan juga hak atas standar kehidupan yang layak atas pandemi COVID-19, dan juga sudah seharusnya negara bersama-sama tanpa melihat status ekonomi, sosial, dan juga politik untuk mengedukasi masyarakat dengan tujuan tidak adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban pandemi COVID-19. Dukungan sosial dalam situasi pandemi COVID-19 berperan efektif untuk mengatasi tekanan psikologis yang dialami individu pada masa-masa sulit. Dukungan sosial berkorelasi positif dengan efikasi diri, kualitas tidur, dan kesehatan jiwa. Sedangkan berkorelasi negatif dengan kecemasan, stres, depresi, dan juga tekanan psikologis, serta gejala kompulsif seksual. Konsep yang fundamental bagi disiplin psikologi komunitas yaitu sense of community atau disingkat dengan SOC, yaitu perasaan kekomunitasan. Dengan SOC yang kuat, satu komunitas bisa menjadi komunitas yang kompeten. Cottrell 1976 serta Globden dan Beckman 1985 karena adanya partisipan dan perasaan berdaya yang tinggi dari anggota komunitas. Dengan perkataan lain, SOC yang kuat merupakan kunci bagi komunitas untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah komunitas ataupun masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh komunitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.